Selamat berjumpa para mahasiswa. Kita berjumpa dan bertemu di dalam kajian atau pemahaman mengenai communication in hospitality industry. Kajian atau pemahaman ini menyangkut dua istilah besar di dalam disiplin atau keilmuan kita. Yang pertama adalah disiplin komunikasi, dan yang kedua disiplin hospitality, dan khususnya pariwisata, karena hospitality apapun juga bagian dari industri pariwisata. Komunikasi berasal dari kata communicare, dan hospitality berasal dari bahasa Latin hospitare, memperlakukan orang lain sebagai tamu. Subjudul yang kita pahami kali ini adalah hubungan antara komunikasi dengan hospitality industry. Seperti halnya komunikasi di bidang lain, selalu misalnya komunikasi politik, komunikasi pemasaran, komunikasi korporasi, demikian pula komunikasi hospitality perlu beberapa referensi buku yang perlu kita pilih di sini. Yang pertama adalah buku dari Lynn van der Bagen, Communication in Tourism and Hospitality, dan yang kedua adalah buku Customer Service Skill Training Manual for the Hospitality Industry. Ada beberapa pertanyaan yang muncul sebagai pengungkit pemahaman mengenai komunikasi hospitality ini. Pertama adalah, apakah para tamu yang ada di hotel, di kapal pesiar, di airline services merasa puas, merasa mendapatkan service excellent, manakala para pelaku stakeholder industri tadi tidak mempunyai soft skill atau hard skill di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi. Pertanyaan yang kedua, apakah industri hospitality memang memerlukan para profesional di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi? Jawabannya, pastilah. Sebuah entitas bisnis seperti hotel, airline services, cruise, moda transportasi yang lain yang terkait dengan para tamu atau wisatawan, membutuhkan orang-orang pengelola komunikasi pada umumnya, sehingga bisa mendapatkan profit atau keuntungan maksimum. Selanjutnya, komunikasi apakah yang diperlukan, atau tipologi komunikasi apakah yang diperlukan? Kalau menggunakan teorinya Laswell, pasti komunikasi yang relevan adalah komunikasi yang linear, artinya 5 komponen komunikasi, yaitu aktivitas dari sender, aktivitas encoding, aktivitas pemilihan media atau message, dan aktivitas decoding yang dilakukan oleh receiver, berjalan secara sekuensial, dan dampaknya adalah pengalaman, experience, kenyamanan dari tamu atau wisatawan.
Berdasarkan pengamatan dan beberapa analisa jurnal dan buku, disebutkan bahwa beberapa tipe komunikasi itu berlaku di area, di konteks hospitality industry tadi. Tipe komunikasi pertama adalah area of operation. Jadi berlakunya komunikasi itu, beroperasinya komunikasi itu terjadi di internal atau eksternal entitas bisnis tersebut. Yang kedua, tipe relationship. Apakah antara tamu dan host dipergunakan komunikasi formal atau informal? Dari aspek directionnya, maka tipe komunikasi yang berlaku di dalam hospitality adalah vertikal, downward, upward, ataukah horizontal, atau justru dialogal. Dan akhirnya adalah tipe komunikasi means atau bentuk nyata dari komunikasi, bisa oral atau verbal, written atau gestural. Inilah beberapa tipe komunikasi yang menggunakan model dari Laswellian yang kita sebut sebagai komunikasi yang linear, atau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai komunikasi transmisionis, di mana komunikasi dilihat sebagai proses pengiriman pesan. Pesan dikirim seperti hanya strom yang dialirkan dalam aliran kabel untuk menerangi atau merubah orang yang di dalam ruangan tadi. Contohnya adalah model Laswellian yang sudah saya sebutkan tadi, who says what, to whom, in which channel, and with what effect. Memang ada beberapa contoh transmisionis, bisa bullet theory, agenda setting, model Shannon-Weber, dan sebagainya. Dari uraian di muka, maka secara ringkas boleh dikatakan bahwa industri hospitality yang merupakan bagian dari industri pariwisata sangat membutuhkan para profesional di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi. Artinya, profesional tersebut memiliki kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang kita singkat sebagai REACH, yaitu profesional melayani atau memberikan respon pada tamu secara respectful, E-nya empati, A-nya audible, C-nya clarity, dan yang terakhir pasti humble. Jadi REACH ini merupakan kapasitas yang harus dimiliki para komunikator yang bergerak dan bekerja di sektor industri hospitality. Sebelum kami tutup, maka ada beberapa pertanyaan untuk memperdalam kajian ini. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan komunikasi hospitality itu? Yang kedua, apakah perbedaan atau kekhususan komunikasi hospitality dibandingkan komunikasi yang lain? Misal saja komunikasi politik, komunikasi pendidikan, dan komunikasi bisnis. Yang ketiga, pertanyaannya adalah tipologi komunikasi apakah yang relevan dalam komunikasi hospitality ini? Dan yang keempat, apakah prasyarat seseorang menjadi komunikator hospitality yang andal, yang efektif, sehingga dia bisa memberikan maximum experiences
bagi para tamu maupun wisatawan.